Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Yayasan Al-Irsyad Bapak Ustadz Ujang Pramudiarto LCMPI, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau Kepala MA, yang saya hormati Ustadz atau Kepala MTS, dan seluruh pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Irsyad. Yang saya hormati rekan-rekan Muspika, Pak dan Ramil atau yang mewakili, dan staf, dan yang saya hormati serta saya cintai dan saya banggakan adik-adik santri dari MA maupun MTS. Alhamdulillah pada siang hari ini kami memenuhi panggilan atau undangan dari yayasan untuk mengisi kegiatan sosialisasi tentang kenakalan remaja, kemudian Kamtibmas dan lain-lain. Masih sekali pada kesempatan hari ini adalah kesempatan yang pertama saya memberikan sosialisasi, kemudian nanti ada pencerahan dari rekan-rekan saya, dari rekan-rekan Koramil, kemudian juga dari staf saya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Ustadz Ujang. Saya sengaja mengajak anggota saya dari lalu lintas, Pak Ebda Mundakir, kemudian juga Kanit Bimas, Pak Ewanto, sengaja kita hadirkan nanti biar adik-adik santri tahu dan kenal, kemudian bisa menerima, bisa melaksanakan apa yang beliau sampaikan, baik itu tentang mungkin kenakalan remaja berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, kemudian berkaitan dengan narkoba dan seterusnya. Ini kesempatan yang sangat baik dan saya bersyukur bahwa saya setelah menjabat 1 tahun di Tengaran selaku Kapolsek, pada kesempatan hari inilah kita dapat undangan, kemudian nanti sudah diagendakan, sudah direncanakan oleh pimpinan yayasan, nanti secara periodik akan kita agendakan untuk mengisi kegiatan seperti ini. Saya terima kasih sekali dan kita terbuka untuk kegiatan-kegiatan seperti ini Pak Ustadz. Kemudian ada beberapa yang bisa sampaikan bahwa saat ini adalah situasi masih pandemi COVID-19. Pengalaman beberapa bulan yang lalu kita juga ikut menangani kemudian mencegah penyebaran COVID, khususnya di Pondok Pesantren Al-Irsyad ini. Mungkin waktu itu Pak Ustadz Ujang masih baru menjabat ya Pak. Nah, alhamdulillah dari rekan-rekan kita adik-adik santri ada yang terpapar COVID, namun alhamdulillah semua sudah sembuh, selesai melaksanakan isolasi terpusat di Hotel Garuda. Sampai sekarang ya alhamdulillah aman. Namun kita tidak boleh lengah, kemudian kita mengabaikan tentang protokol kesehatan. Ini saya sampaikan karena memang saat ini masih situasi pandemi, kemudian ada COVID varian baru, Omikron dan sebagainya. Kita memang tidak perlu takut, namun kita wajib waspada karena virus itu tidak kelihatan. Ya kita harus pintar-pintar mencegah. Yang pertama adalah menjaga protokol kesehatan. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan bahwa di pesantren Al-Irsyad ini di wilayah Tengaran notabene sudah kita kenal semua bahwa pesantren ini terkenal dengan disiplinnya, mungkin terkenal dengan kemajuan sistem belajar mengajarnya dan seterusnya. Saya selaku Kapolsek juga sangat bangga dengan adanya Pondok Pesantren Al-Irsyad. Notabene pondok pesantren yang presentatif, kemudian sarana prasarannya terdukung, tentu saja itu akan menunjang dengan kualitas pesantren. Ada beberapa penekanan yang bisa sampaikan bahwa kegiatan di pesantren ini kemarin sempat terhambat dengan adanya pandemi. Kita sistem belajar mengajarnya dengan sistem jarak jauh, dengan sistem online. Nah, pada waktu jeda itu tentu saja rekan-rekan atau para santri ini banyak hal yang dilakukan di luar
mungkin tanpa sepengetahuan atau pengawasannya dari pesantren agak kurang. Nah, saya harapkan apa yang sudah diterima, apa yang diberikan di pesantren, yaitu suatu ketentuan, kewajiban yang harus dilaksanakan. Adik-adik santri mungkin kemarin libur beberapa bulan ya Pak? 3 pekan. Nah, 3 pekan. Mungkin ada pengaruh di luar, di wilayahnya, selama pulang ada yang tidak baik, jangan dibawa pesantren. Ini harapan saya ke depan, kualitas adik-adik santri akan lebih baik. Karena apa? Di pesantren Al-Irsyad saya belum pernah mendengar adanya suatu pelanggaran, adanya suatu, mohon maaf bahasa hukumnya, tindak pidana yang terjadi di pesantren ini. Dan alhamdulillah pesantren lain juga tidak terjadi. Namun sebagai tolok ukur di wilayah Tengaran, ya saya Al-Irsyad sebagai tolok ukur saya. Di sini ada pondok pesantren, mungkin ada Nuris, ada Al-Manar, ada BUI dan sebagainya. Tolok ukur saya adalah Al-Irsyad. Nah, segala sesuatu tentang kurikulum pembelajaran di pesantren ini saya sampaikan, saya sosialisasikan di pesantren lain, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun dalam beberapa waktu setelah saya menjabat, memang saya mendengar ada beberapa, mohon maaf Pak Ustadz, secara internal mungkin ada suatu kegiatan atau mungkin tradisi atau kegiatan internal oleh santri yang tidak diketahui oleh yayasan, mungkin oleh pengasuh, oleh para ustadz, termasuk oleh saya tidak termonitor. Ini perlu saya sampaikan Pak Ustadz, dan rekan-rekan adik santri ya harap diketahui. Ini perlu saya jabarkan bahwa tradisi itu apa. Misalkan saja ada tradisi antara senior dengan junior. Nah, tradisi itu kalau mungkin, mohon maaf, tidak ada unsur kekerasan, tidak masalah. Mungkin hanya teguran, hanya mungkin kita kumpul briefing dengan tindakan tegas, hanya ucapan, tidak ada masalah. Namun kalau ada tindakan fisik di antara santri, antara senior dan junior, ya saya selaku Kapolsek dan rekan-rekan dari TNI, dari Forkopincam, ya akan melarang hal itu. Memang mungkin dari pengasuh ataupun dari adik-adik santri beranggapan bahwa hal ini tidak muncul sampai kemana-mana. Tapi saya tahu selaku Kapolsek, karena ternyata ada komplain, ada suara masuk ke saya selaku Kapolsek bahwa terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya, dan itu menimbulkan masalah. Ada komplain dari pihak orang tua, dari pihak wali, yang berdampak pada siswa itu sendiri atau berdampak pada santri itu sendiri. Kemarin mohon maaf terpaksa dikeluarkan Pak Ustadz Ujang ini, terpaksa keluarkan. Siapa yang rugi? Kita semua. Saya satu sisi ya kasihan dengan mereka yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku. Yang menjadi pelaku tentu siswa kita yang menjelang sudah mau lulus akhirnya dikeluarkan. Orang tua mohon maaf ya, dengan susah payah masukkan adik-adik ini ke pesantren ini dengan upaya yang sangat sulit, setelah masuk melakukan pelanggaran dan akhirnya keluarkan, kan rugi semua. Dan ini berdampak juga pada yayasan ke depannya. Nanti kalau ini terjadi sampai muncul ke ranah pidana atau ke ranah hukum, tentu saja akan tersebar kemana-mana bahwa kredibilitas pesantren atau yayasan Al-Irsyad itu ternyata kurang ketat dan sebagainya, ternyata tidak disiplin, ternyata santrinya mohon maaf arogan terhadap juniornya, melakukan pemukulan dan sebagainya. Ini dalam jangka ke depan akan berdampak kepada yayasan, kepada adik-adik santri sekalian. Nah, ini saya mohon Pak pimpinan yayasan, Pak Ustadz dan seluruh pengasuh, termasuk pada seluruh adik-adik santri, hilangkan hal itu. Saya yang di militer saja tidak ada seperti itu. Rekan-rekan dari Koramil, dari TNI yang di militer sudah tidak ada hal seperti itu. Nah, kita harapkan mungkin beberapa bulan yang lalu adalah pengalaman yang terakhir, dan saya mohon tidak terjadi lagi pada waktu yang akan datang. Karena kalau mungkin muncul
ke ranah hukum sampai dilaporkan ke saya selaku Kapolsek, ya pasti akan saya proses hukum. Saya tidak bisa menutup-nutupi, saya tidak bisa membela yang salah, meskipun sebetulnya ya saya sayangkan kalau sampai siswa atau santri ini tidak lulus karena itu. Nah, nanti secara khusus mungkin dari pengasuh akan memberikan penekanan, dan pasti nanti akan saya monitor seperti apa perkembangannya. Kalau masih saja terjadi, yaitu resiko individu masing-masing santri kalau masih melakukan kekerasan di lingkungan pesantren. Banyak kegiatan yang positif adik-adik yang bisa lakukan. Untuk fasilitas di pesantren sudah sangat lengkap, ada sarana olahraga, mungkin kegiatan fisik yang lain. Silahkan lampiaskan ke situ. Mungkin ada kegiatan olahraga atau bela diri atau renang, lampiaskan ke situ. Karena dengan kegiatan yang sifatnya kekerasan nanti pasti berdampak, nanti akan berkelanjutan. Junior yang merasa mungkin dipukul atau dianiaya pasti akan balas dendam pada juniornya yang akan datang. Itu akan berkelanjutan. Kalau tidak segera kita akhiri, ya nanti hukum yang akan bertindak. Sekali lagi terima kasih kemarin sebagai evaluasi pembelajaran kita semua. Pada masa yang akan datang jangan sampai terjadi. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan bahwa adik-adik santri ini usia remaja. Namun saya tidak terlalu khawatir dengan pesantren Al-Irsyad, karena adik-adik di asrama, kemudian bahasanya di karantina, untuk melakukan pelanggaran di luar sangat minim. Namun hal itu mungkin terjadi kalau kita tidak waspada, kita tidak bisa menahan diri dan sebagainya. Saya harapkan adik-adik jangan melakukan pelanggaran, baik pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran hukum yang lain, bermain narkoba, kemudian hal lain, mungkin melakukan kekerasan terhadap rekan santrinya dan seterusnya, jangan sampai terjadi. Karena kita transparan ya, kita terbuka dalam suatu kasus. Sekarang apapun diekspos di media sosial. Mungkin saya selaku Kapolsek, selaku polisi, saya berbuat yang melanggar hukum, saya pun ada sanksi hukum. Saya pun bukan kebal hukum. Makanya dalam era sekarang silakan kita melakukan segala kegiatan, jangan sampai melanggar hukum. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih pada pihak Yayasan Al-Irsyad bahwa yang ke depan akan kita agendakan kegiatan seperti ini secara periodik. Perlu kita evaluasi, mungkin dalam 3 bulan kemarin seperti apa, kemudian 3 bulan sekarang seperti apa, dan 3 bulan yang akan datang sudah dilaksanakan belum evaluasi itu, perlu kita kaji. Kemudian ada beberapa yang perlu saya tekankan juga, bahwa saya selaku polisi, rekan-rekan TNI dan masyarakat dan mungkin institusi atau pondok pesantren atau lembaga pendidikan yang lain, kita terbuka, tidak ada jarak di antara kita. Kalau saya selaku Kapolsek ada perbuatan yang melanggar hukum, silakan kita sharing, kita sampaikan bahwa mungkin staf saya ada yang melanggar hukum, sampaikan, kita terbuka biar kita saling memfilteri, kedepannya kita akan semua baik. Kemudian nanti akan juga ditambahkan Pak Ustadz oleh rekan-rekan mungkin dari Koramil, kemudian dari rekan saya, staf saya, berkaitan dengan situasi Kamtipas, kemudian juga perkembangan kasus di wilayah Tengaran. Perlu saya sampaikan adik-adik santri bahwa situasi umum Tengaran alhamdulillah aman. Kemudian pandemi Covid alhamdulillah juga teratasi. Kemudian pelaksanaan vaksin prosentase alhamdulillah tercapai. Untuk Al-Irsyad sendiri kemarin habis melaksanakan vaksin Pak, bersamaan dengan di Nuris, alhamdulillah adik-adik yang sudah melaksanakan vaksin. Namun kita tidak boleh mengabaikan untuk protokol kesehatan.
Mungkin itu berapa yang saya sampaikan. Ke depan harapan kita semakin baik, baik di lingkungan pesantren, di masyarakat, kemudian di lingkungan instansi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Ketua SK yang menyampaikan arahan terkait dengan penanganan remaja. Selanjutnya dari Pak Muhammad. Oh iya. Oh iya, ini disampaikan ke Iya, saya sampaikan. Oke, dari orang Oke, untuk acara selanjutnya adalah sesi kedua, sebelum nanti ada sesi tambahan dari masing-masing tim polsek maupun terakhir. Sekarang kita masuk sesi kedua yang disampaikan dari Bapak Kami Kecamatan Tenggaran yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Serta Kulapa. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Irsyad, yang saya hormati para ustadz dan para pengasuh dan juga kepala sekolah, yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Tenggaran, dan juga rekan-rekan sekalian dari kepolisian maupun dari rekan saya dari Koramil, dan juga adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Khulafaur Rasyidin. Terasa ringan diucapkan, tapi bebannya berat. Tapi tidak apa-apa, karena itu pemberian orang tua kita hargai. Untuk anak 2, istri 1, asal saya dari Jombang, Jawa Timur, dibesarkan di Papua, tepatnya di Merauke. Dari umur 3 tahun saya di Merauke sampai umur 18 tahun baru bisa tahu tanah Jawa seperti apa. Ternyata seperti ini. Kemudian rekan saya Sersan 2 Purwoko Adinugroho, beliaunya dari Ngampel Boyolali. Kita sama-sama dulu dari 411 Batalion 411 mengabdi di sana. Dan saya 2010 diberikan anugerah bisa pindah ke Koramil, karena kalau di batalion semakin umur semakin tua bebannya semakin berat, karena kalau di batalion dituntut oleh fisik. Seperti adik-adik, jadi masih muda, tetap semangat untuk belajar. Sampai tua saya seperti ini pun tetap belajar. Bagaimana saya bisa memberikan sumbangsih untuk masyarakat, untuk lingkungan, untuk saudara-saudara, dan untuk bangsa dan negara ini. Saya sangat berterima kasih kepada pengasuh Pondok Pesantren. Sebelumnya menyampaikan amanah dari Pak Dan Ramil, mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau ada dinas luar,
di Kodam sehingga tidak bisa menghadiri untuk memberikan materi di pondok ini. Dari ketiga siswa yang kemarin itu Saya sudah berapa kali melatih di Al-Irsyad sini, mungkin yang dulu MTS sekarang mungkin MA, masih ingat mungkin ketemu saya dalam pelatihan yang dulu pernah di Senjoyo, kita pernah ketemu ada berapa kali, 3 kali kalau tidak 4 kali sama saya. cabang itu bukan. Jadi di sini antara saya dengan adik-adik sama. Baju loreng, pangkat, jabatan adalah titipan. Kelak ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Makanya saya harus berusaha untuk bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Di sini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi, yaitu kenakalan remaja dan kriminalitas. Karena sekarang kenakalan remaja semakin meningkat dengan meningkatnya pula teknologi, terutama melalui HP. HP ya kita butuhkan, tapi dampaknya sangat banyak. Anaknya anggota yang Dampaknya sangat banyak. kemarin saya baru masuk sama udah Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa mengendalikan emosi kita, kembali telepon saya. tidak bisa mengendalikan pemikiran kita, Alhamdulillah lah. dampaknya akan Oh iyalah. buruk. Nah ini kemarin Jadi HP dari sini mbak mungkin mau dari tergantung pemanfaatannya seperti apa. baris. Kenakalan remaja banyak. Apabila di pondok mungkin Masukan anak saya. ada, Mau saya dulu mudah-mudahan tidak ada kalau di Al-Irsyad. komunikasikan kalau misalnya Mungkin ada yang Senin Pak mau kalau yaitu memiliki bukan haknya, maaf dalam kata kasarnya, mungkin mencuri, itu termasuk kenakalan dan kriminalitas. Dalam tentara mencuri itu fatal. Kalau dalam pendidikan tentara ketahuan mencuri ataupun nyontek itu dikeluarkan. Nyontek sama mencuri itu dikeluarkan. Karena itu termasuk pelanggaran berat bila dalam pendidikan tentara. Karena itu tujuannya untuk melatih kedisiplinan dalam kita mengolah pikir, mengolah hati, dan juga fisik kita, jiwa kita. Makanya dalam diri kita harus diterapkan disiplin diri. Apabila sudah disampaikan oleh ustadznya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, diikuti. Berarti itu sudah merupakan aturan daripada pondok. Sama seperti kita, bila melanggar pasti ada tindakan, ada hukumannya. Jangan dikira kalau kita sudah aparat, kita penegak hukum tidak ada sanksi, ada semuanya. Jadi kalau kita sudah melanggar, kita membuat kesalahan, ada sanksinya, ada hukumannya, ada diatur di situ bahwa kita ada pelanggaran berat, pelanggaran ringan, ada aturannya di situ. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Kapolsek masalah tradisi. Kita tentara kepolisian tradisi sudah hilang, tidak ada. Kalau mungkin zaman saya, zaman Pak Sukowo mungkin masih ada, kita digembleng, dipukul, ditindak, dulu wajar. Tapi sekarang sudah tidak ada, karena tidak zamannya lagi. Apalagi saat ini banyak remaja mungkin karena satu dan lain hal permasalahan akhirnya timbul
permasalahan. Tidak berani sendiri, mainnya keroyokan, cemen namanya. Kalau saya, ya kalau memang berani hadapi, kalau tidak berani ya kita lillahi ta'ala, kita pasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita kalau mengalah bukan berarti kita itu kalah, tidak. Kalau menang bukan berarti dia sudah hebat, tidak. Jadi kita berikan contoh yang terbaik, karena di sini pondok pesantren adalah sentra untuk pembentukan karakter, pembentukan 95% kejiwaan kita, agar kita itu lebih disiplin, kemudian kita lebih patuh, lebih taat, karena kita mempelajari tentang agama. Seharusnya tahu aturan-aturan mana yang dilarang oleh agama, mana yang tidak, mana yang menimbulkan dosa, mana yang tidak. Jadi kita sudah diajari. Masa remaja itu kisaran umur 15 sampai 16 tahun, masa mengenali jati dirinya. Jadi belajarlah dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah di pondok pesantren pasti ada aturan tidak boleh merokok, itu tidak boleh, karena itu masuk dalam kenakalan. Apalagi masih remaja, belum waktunya. Saya dulu perokok berat, mulai umur 18 tahun saya perokok berat, tapi saya bisa hilang. Alhamdulillah, saya tahun 2003 saya di Aceh, ada seorang kiai menyampaikan sama saya, memberikan saya nasihat. Alhamdulillah saya bisa hilang dari merokok. Asbak dulu saya namanya, jadi rokok apa saja bisa masuk. Tapi saat ini saya tidak bisa merokok sama sekali, mulai tahun 2003 sampai sekarang tidak pernah merokok. Jadi di pondok ini adalah diterapkan karakter adik-adik sekalian. Di situ belajar tentang kitab kuning, fikih, apa semuanya dipelajari. Saya harapkan itu bisa dilaksanakan aturan-aturan semuanya. Kemudian adik-adik apabila keluar ikuti aturan daripada pondok pesantren untuk melatih kedisiplinan kita. Waktunya masuk jam berapa, waktunya itu merupakan aturan disiplin. Jadi di situ ada, kita harus bangun jam berapa, seperti sama kita sholat harus tepat waktu, jamnya sudah ada, ininya semua sama seperti TNI dan polisi. Kita diatur mulai bangun tidur sampai tidur lagi diatur. Sama. Jadi di pondok pesantren adalah sentra untuk membentuk karakter kalian, karakter adik-adik semua, agar tidak terpengaruh kenakalan-kenakalan remaja yang di luar. Hormati orang tuamu, karena di sini kalian di pondok diasuh oleh ustadz, oleh Pak Kiai. Itulah mereka adalah ganti daripada orang tua kalian. Masih ada, cuma beberapa belum datang Pak. Kendala itu. Orang tua kalian sangat berharga, makanya dihormati pengorbanan dan perjuangan mereka. Dengan apa?
kalian menghargai mereka dengan kalian menempuh pendidikan dengan sebaik-baiknya. Kalian tinggal melaksanakan pendidikan, karena pendidikan itu untuk masa depan kalian. Adik-adik semua, saat ini mungkin dalam TNI ada pembukaan pendaftaran TNI melalui jalur Hafiz Al-Quran. Itu ada. Kalian tinggal dites minimal 10 juz. Itu sudah disosialisasikan dan sudah dilaksanakan saat ini, yang diterapkan oleh Bapak Kasat kita. Jadi adik-adik mungkin yang punya cita-cita kedepannya mungkin ingin jadi TNI melalui jalur khusus, yaitu tadi melalui Hafiz. Jadi minimal mampu belajar, mampu menghafal 10 juz. Kalau dihafal, karena nanti di situ ada materi untuk uji Hafiz tersebut. Jadi mungkin yang sudah kelas 12 bisa dipersiapkan, jalur pondok bisa melalui pondok. Kemarin saya tawarkan di Pondok Tengaran, lulusan Akpol. Belum ada yang minat. Tapi dari luar entah takut Jawa. Apa karena didikannya keras atau bagaimana, tidak tahu. Karena sebenarnya kalau jalur khusus pendidikannya agak beda. Yang kriteria itu masuk. Yang jelas belajar tentang agama untuk nanti sosialisasi tentang agama. Masuknya menuju ke pembinaan mental, pembinaan rohani. Jadi mungkin yang punya cita-cita ingin jadi TNI melalui jalur khusus, monggo nanti mungkin bisa menghubungi, bisa ke Koramil, silakan melalui jalur Hafiz, karena nanti mungkin ada pembukaan lagi sekitar bulan Mei, berarti pendaftaran baru lagi. Monggo yang punya cita-cita. Saya dulu pun cita-cita saya bukan jadi tentara, tidak. Tapi Allah berkehendak lain. Saya harus jadi tentara dari Papua, daftar dari Merauke, pendidikan di Jayapura, kemudian pembaretan di Solo, di Brigif, penempatannya di 411. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada satu dan lain hal mungkin yang mau ditanyakan tentang materi tadi yang saya berikan, tentang kedisiplinan, tentang kenakalan. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Oke. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rasidin atas materi motivasinya. Insya Allah nanti sesi tanya jawab akan kita lakukan di paling akhir. Selanjutnya kita akan mendengarkan sesi lain-lainnya dengan tim dari Polsek yang terkait dengan masalah lalu lintas akan disampaikan oleh Bapak Munakhir kepada beliau. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Irsyad, yang kami hormati para ustadz serta adik-adik Pondok Pesantren yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul tidak kurang suatu apapun. Marilah kita dalam kesempatan ini belajar bersama, merefleksi kembali apa-apa yang pernah kita lakukan, baik itu yang berupa pelanggaran ataupun itu yang berupa kebajikan. Di sini saya selaku pengemban fungsi lalu lintas, jadi nanti yang perlu kami sampaikan yaitu mengenai kenakalan remaja yang berhubungan dengan lalu lintas di jalan. Pada akhir-akhir ini banyak tren pelanggaran yang sedang marak di jalan raya yang dilakukan oleh para remaja, khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas berkendaraan. Yang banyak kita jumpai yaitu berupa knalpot grong ataupun yang di dunia remaja dinamakan modifikasi. Jadi apa yang disebut modifikasi itu tidak diperuntukkan di jalan raya. Semisal adik-adik ada kontes sepeda motor modifikasi, itu ada tempatnya, ada eventnya. Jadi jangan sampai modifikasi yang ada itu digunakan di jalan raya. Untuk saat ini yang masih gencar-gencarnya dilakukan penertiban yaitu berupa knalpot grong dan roda kecil yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kenapa dua item itu saat ini digencarkan? Karena untuk knalpot grong itu akan mengganggu pengendara lain dan juga mengganggu konsentrasi pengendara yang lainnya. Jadi efeknya sangat banyak. Itu bagi pengendara, belum bagi warga pemukiman. Apabila ada salah satu pengendara yang melewati pemukiman dan knalpotnya grong, itu pasti akan mengganggu kenyamanan. Jadi saya mengajak dan menghimbau kepada adik-adik pelajar santri, jadilah adik-adik menjadi agen perubahan. Agen perubahan dalam hal ini yaitu menjadi contoh masyarakat berperilaku kendaraan yang baik dan benar. Jadi saya mengajak adik-adik ini yang notabene dari pondok itu menjadi contoh berperilaku kehidupan baik di masyarakat maupun di jalan raya
menjadi contoh yang baik, menjadi contoh yang baik. Karena apa? Karena adik-adik ini nanti kalau sudah berada di masyarakat, itu alma mater pondok pasti terbawa, pasti dibawa. Kalau adik-adik di masyarakat bisa menjadi contoh yang baik, pasti akan ditanya, dulu pendidikannya mana ya? Itulah yang menjadi pesan moral dari pondok pesantren. Mungkin itu sedikit yang perlu kami sampaikan. Saya berharap adik-adik bisa menjadi contoh dan tauladan di masyarakat. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Khulafaur Rasyidin tadi untuk penerimaan anggota TNI dan Polri. Itu memang ada kuota khusus dari pondok pesantren, khususnya yang hafidh Al-Quran. Jadi silakan adik-adik yang masih belajar di sini, tekunilah apa yang ada di sini. Apabila nanti adik-adik berkenan mendaftar yang kuota khusus, mudah-mudahan diberi kelancaran. Itu yang perlu kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hakim atas penyampaian yang ada di lalu lintas. Terus selanjutnya dimohon kepada Pak Informator untuk menyampaikan tambahan materi terkait dengan masalah kenakalan remaja juga. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini Pak, ini sampai Solo bisa, karena kita pakai ya di Teromoyo, dari Teromoyo di kuat. Atau pimpinan ASA, Kota Hujan, Ustaz dari kami yang juga kami sebutkan satu-satu. Dan selamat kami Bapak Kapolsek, Rembangnya dan selamat kami Bapak Anil Lantas Perkenalan, dan selamat kami lahir sampai SMA dan Bapak Adi di Rembang. Jadi kalau yang pertama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah bahwasanya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa sekolahnya SMA di Rembang kota. Sholawat salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan Tapi sudah pernah ya sudah. Sebelumnya masih saya meninggal saya setelah pensiun terbun digigit ular biru jabatan kami di terlambat penanganan ya enggak konangan ya adalah kepala unit bagian bimbingan masyarakat Jati Pak. Jati. Dan Lasem itu kan yang arah ke sekarang ada stadion ke sana ya. Arah pabrik semen mana kan ke Salin. Sebelumnya yang Lasem yang ke arah Jatuh Tuban. Saya bertugas di Polda Bengkulu. Ada yang dari Bengkulu? Ada ya? Saya dari Bengkulu. Sebelumnya
tahun, terus pindah ke sini 2010 sampai sekarang. Namun saya menjadi polisi ini sudah 22 tahun ini, berseragam di dinas ini baru 12 tahun. Karena sebelumnya saya pertama yaitu di Bengkulu ditugaskan di Direktorat Intelijen selama 10 tahun, dan saya juga pernah BKO di Badan Intelijen Negara selama 1 tahun, dan kemudian pindah ke Polres Negara sampai saat ini. Langsung saja apa yang pernah tadi disampaikan atau dikatakan oleh Ustaz, Pak Kapolsek maupun Pak Ulama Wajib maupun Pak Bakir. Benar adanya Saya reskrim, Pak. Iya, lama di reskrim. Pernah di unit tipikor, di Sasa Umum, kami akan di menyampaikan opsional. dengan Saya lama di lapangan lah di. mungkin yang Saya dulu juga anggota sini, Pak. Waktu bintangan saya di sini. Reskrim. Iya. karena 29 tahun yang lalu Makanya saya juga sangat jarang kok kegiatan formal seperti ini hampir tidak pernah. Nah, bedanya apa? Saya dulu pondoknya Ngalong, kalau adik-adik kan mungkin Ngalong itu apa? Saya sore berangkat ke pondok, tidur di pondok, pagi pulang dan sekolah umum. Namun saya tidak sampai selesai karena saya dulu sering bolos keluar. Namun ada yang ada juga, jadi paling tidak saya pernah menjadi santri seperti adik-adik saya. Mungkin tidak ada generasi saya berbeda ya. Baik, sebelum saya menyampaikan kaitan dengan bullying di sekolah ataupun di pondok, saya akan menunjuk 3 orang yang paling benar nanti langsung dapat reward 50.000. Saya akan menunjuk. Jadi 3 bully ini yang boleh ini pasang-pasang. Bisa ditaruh di kakinya. Oh. Terus siapa lagi ya? Yang dari MA. Kelihatannya yang mendengarkan terus, masa yang pakai kacamata? Sini. Ya pakai ya peci hitam. Maju, Mas. Terus satu lagi yang dari sana, yang bajunya di depan, tengah, yang noleh, dia yang samping kacamata. Mas siapa maju ya, samping kacamata ini depan sendiri, ya sampingnya, ya itu ya, maju depan ya. Apa? Oh ya sudah, nih. Saya akan bertanya, kan sering banyak namanya bullying apa itu untuk bully itu apa? Bully dalam bahasa Indonesianya apa? Siapa Mas siapa? Yudit Wildan. Ya, Mas Yudit Wildan. Ya, cukup. Ya, kezoliman kata Mas apa? Terus selanjutnya Mas siapa? Mas Fatih. Mas Fatih ya. Apa itu bullying? Mengganggu. Ya. 2 mengganggu ya. Yang selanjutnya? Mas Torik apa? Menyakiti juga. Yang memang diantaranya itu. Tapi saya yang pengennya yang dalam bahasa Indonesia bully itu apa? Ada yang tahu ya di depan? Ya udah berarti nggak jadi. Ya silakan lagi. Loh, benar, saya ini ikhlas memberikan asal panjenengan benar. Kalau benar tak berikan. Jadi saya dulu juga bingung menghadiri undangan
seminar perundungan. Saya tuh bingung apa itu perundungan. Rupanya dalam bahasa Indonesia bullying itu perundungan. Jadi baru itu saya tahu, oh ternyata dalam bahasa Indonesia bully itu perundungan. Nah itu, jadi bully di dalam bahasa Indonesia itu perundungan. Jadi apa itu perundungan? Perundungan adalah tindakan baik psikis maupun fisik yang dilibatkan atau dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang akan mengakibatkan antara lain psikis atau jiwa seorang terganggu maupun fisiknya. Contohnya, satu yang mungkin ini kaitannya dengan pidana, karena sering selama ini ya mungkin ada juga karena bullying atau perundungan, ada juga mungkin korbannya takut melaporkan, sehingga ini kejadian atau kegiatan yang terus menerus karena takut melaporkan. Contohnya mungkin salah satu anak yang mungkin di dalam suatu sekolah maupun suatu pondok dia pendiam, tambah diejek terus, ejek itu sebenarnya bully yang mengakibatkan psikisnya terganggu karena sering diejek, sering diancam. Dan itu mengakibatkan nanti psikologisnya terganggu sampai nanti mungkin keluar sekolah akan teringat terus. Efeknya apa? Efeknya bisa jadi mungkin nanti kalau yang korban yang dilakukan bullying itu terima, ya mungkin efeknya mungkin apa kira-kira? Efeknya ya akan mengalah terus-menerus, tidak mau melaporkan. Dan jangan juga merasa bangga adik-adik sekalian mungkin menjadi senior melakukan kekerasan-kekerasan yang tidak dilaporkan ataupun diketahui baik kawannya sendiri maupun ustadz ataupun pengurus pondok yang lain. Karena ini akan menjadi bumerang bagi adik-adik sendiri, seolah-olah adik-adik melakukan hal-hal tersebut adalah hal-hal biasa, padahal hal-hal tersebut adalah hal-hal yang pidana, ya. Karena adik-adik telah melakukan penganiayaan, apalagi nanti berakibat yang panjenengan atau Anda pukul itu mengalami mungkin robek bibirnya ataupun tidak bisa melakukan aktivitas kesehariannya, panjenengan bisa dilakukan penahanan kalau korban tersebut melaporkan, ataupun walaupun korban tidak melaporkan, ada mungkin yang melihat melaporkan, adik-adik yang melakukan pemukulan tersebut bisa dikenakan pidana. Jadi saya harap hal tersebut adik-adik hindari. Kalau memang mungkin ada tradisi-tradisi yang pernah tadi disampaikan oleh Ustadz Ujang maupun Pak Kapolsek, ya silakan. Yang penting jangan melakukan pemukulan ataupun kekerasan. Lebih baik fisik. Contohnya saya itu tiap hari pusat 50 kali, paling enggak badan bisa tegak. Terus mungkin suruh ngosek WC ataupun yang lainnya. Jangan sampai ibaratnya adik-adik melakukan kekerasan yang ujung-ujungnya menimbulkan penganiayaan. Kalau korbannya tidak terima, walaupun terima, ya korban yang dilakukan pemukulan terima, orang tuanya terima, maupun orang lain tidak terima, bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Dan ujungnya adik-adik nanti bisa dikeluarkan. Ya, itu. Terus selanjutnya kaitannya dengan tadi yang pidana, mungkin yang psikis, mungkin mengejek temannya, ya, menyudutkan temannya, terus mengucilkan, ya, mengucilkan temannya. Dan kami juga berharap mungkin di Pondok Arisan ini ada mungkin nanti dibentuk ini Ustaz, pelopor gerakan perundungan, karena kami juga di Tengaran ini pernah sekali
dapat undangan dari SMK Negeri 1 Tengaran, yaitu membentuk pelopor anti perundungan yang dibentuk dari siswa-siswa ataupun santri-santri sendiri, yang nantinya dalam pembentukan tersebut melibatkan santri-santri yang apa? Yang paling enggak disegani oleh santri-santri yang lain, terus bisa berkomunikasi dengan ustaz lain, sehingga apa? Kejadian-kejadian semacam ini dapat diminimalisir, mengurangi, ya. Karena apa? Kalau tidak ada yang demikian, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada kepedulian dari rekan-rekannya sendiri, sedangkan ibaratnya ustadz kan tidak sepenuhnya mengawasi adik-adik 100% di dalam lingkungan pondok. Mana mungkin dalam kamar mandi, misalkan waktu mandi gesek-gesekan akhirnya terjadi pemukulan atau gimana, kan tidak mungkin ustadz satu yang lainnya bisa mengawasi. Tapi kalau ada mungkin dibentuk hal tersebut, satu intinya berani melaporkan. Jadi apa? Paling enggak yang melakukan tersebut terkena apa ibaratnya kan ada aturan-aturan pondok ya Ustaz. Jadi peraturan-peraturan pondok juga bisa berjalan dengan adanya pelopor anti perundungan tersebut. Terus yang akan saya sampaikan lagi, saya kemarin kebetulan ada siraman rohani dari Pak Ustadz Miftah di Kecamatan Tengaran. Kami akan menyampaikan kepada adik-adik, karena dalam hadis Nabi juga disebutkan, sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Jadi begini, kemarin saya mendengarkan pengajian Ustadz Miftah tersebut. Ada itu namanya nikmat syukur dan nikmat sabar. Padahal adik-adik ini kan ibaratnya kesehariannya di pondok, dan harusnya paling nggak adik-adik ini menjadi pelopor ataupun contoh dari mungkin adik-adik ataupun siswa yang sekolah di luar. Karena apa? Yang jelas dari segi akhlak harusnya adik-adik ini lebih daripada yang di luar sana. Jangan sampai justru malah nanti yang terdengar di luar itu hal-hal yang bukan hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang mengakibatkan nama pondok ini tercoreng. Nah, kaitannya dengan apa itu nikmat syukur dan nikmat sabar. Kalau jenengan masih melakukan hal-hal yang demikian, kaitannya dengan nikmat syukur, berarti jenengan ini tidak bersyukur diterima di pondok Al Irsyad ini. Padahal banyak sekali mungkin yang berusaha masuk ke sini tidak terima. Jadi mohon adik-adik syukur. Kalau adik-adik tidak merasa bersyukur, ya itu adik-adik akan melakukan hal-hal yang demikian. Merasa di sini mungkin tidak diawasi, kawannya takut, ya melakukan mungkin apa? Luapan-luapan emosinya sendiri. Yang selanjutnya kaitannya dengan apa itu nikmat sabar. Kalau adik-adik masih melakukan bullying atau perundungan kepada sesama santri yang lain, berarti nikmat sabar yang ada dalam kolbu adik-adik itu tidak ada lagi. Karena apa? Sedikit-sedikit meluapkan rasa emosional, tidak ada apa rasa kesabaran dalam diri adik-adik. Jadi ini mohon dicamkan, dilaksanakan. Karena apa? Kami ini sering melakukan penyuluhan-penyuluhan, namun masih kadang 1-2 sering terjadi. Walaupun hal ini mungkin tidak dilakukan. Karena apa? Dalam adik-adik melakukan mendengarkan pembinaan-pembinaan ini, hati adik-adik tidak jenengan buka. Jadi apa yang kita sampaikan, kita berikan, lalu begitu aja. Tidak panjenengan laksanakan ataupun lakukan dalam kehidupan di dalam lingkungan pondok ini. Karena apa? Cermin adik-adik dalam kehidupan pondok ini nanti akan mencerminkan kehidupan adik-adik yang akan hidup di masyarakat.
Jadi apa? Usahakan ya berbuat baik kepada sama. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lainnya. Uhum linnas a'afan fa'uhum linnas. Begitu ya kira-kira. Mungkin itu Pak. Karena sedikit tidaknya paling saya sudah pernah mendengarkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin dalam sesi tanya jawab, kalau ada yang bertanya silahkan nanti langsung kepada Pak Kapolsek atau pada Pak Kulafa ataupun pada Pak Ustadz, Pak Mundakir, pada saya. Silahkan tunjuk jari, sebutkan nama dan kelas. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irwanto atas nasihatnya. Tersisa beberapa waktu, kurang lebih 10 menit ke depan. Apabila ada pertanyaan dari santri Tawasito yang Tului ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari Bapak Kapolsek hingga akhir ini, silakan bisa maju ke depan, maju tangan, maju ke depan supaya nanti bisa mic-nya atau suaranya bisa terdengar yang baik. Silakan. Nah, ya ini pertanyaan pertama dari kakak setelah kalian. Dan kali ini nanti pertanyaan selanjutnya bisa muncul. Asal daerah disebutkan ya. Saya duduk di dalam tiga. Asal saya dari Bupati. Yang ingin saya tanyakan di sini, kenapa dari pihak kabupaten sendiri belum mengizinkan untuk pondok-pondok, maksudnya belum mengizinkan pondoknya untuk keluar? Ini Pak. Tadi saya sekolahnya juga sama, alisan juga, cuma bedanya sih bedanya. Yang saya bingungkan, kenapa di daerah sana pondok itu sudah mengizinkan santri-santrinya untuk keluar, paling tidak paling manusia, tapi kalau terus kami juga tidak kuat. Mungkin bapak-bapak nanti di luar tidak terus jujur. Jadi kenapa hanya di Kabupaten Semarang sendiri yang masih ditahan? Sedangkan daerah-daerah lain kayak di Majalengka, mereka yang bisa Pak Ujang dulu jawabannya. Yang bikin kalau cara bertanya cukup sambung ya. Jadi kita dari pertanyaannya dan untuk jawab pertanyaan ini kami mohon nanti dari Bapak Kapolsek dan silakan. Dulu Pak Monggo. Oh nggih. Kata saya ya. Terima kasih. Satu pertanyaan kayaknya ini mewakili seluruh santri. Pasti pertanyaan itu sama, ini kayaknya sudah konspirasi. Semua sudah berharap seperti itu. Ini secara internal nanti biar Bapak Ustadz Ujang yang menjawab. Namun secara eksternal, secara umum boleh saya menjawab. Dalam artian memang Kabupaten Semarang ini kan untuk sistem pendidikan nasional dalam situasi pandemi ini
kita menjaga protokol kesehatan, kita menjaga kerumunan dan seterusnya. Itu tidak terlepas dari sekolahan, instansi dan seterusnya. Nah, kalau di pondok pesantren ini, karena mohon maaf nih, satu kemarin baru saja terjadi dari santri-santri yang terpapar COVID. Ada hampir 60 santri yang terpapar. Saya sendiri yang ikut mengisolasi ke isolasi terpusat di Hotel Garuda. Itu mungkin pertimbangan kenapa Kabupaten Semarang sementara santri belum boleh pesiar atau keluar ya. Itu yang pertama, alasan kita selaku saya mewakili gugus tugas COVID kecamatan. Kemudian yang kedua, ada berapa sekolahan baik itu di Salatiga maupun di wilayah kita, bahwa ada beberapa siswa yang terpapar. Kemudian kemarin kita ketati, khususnya yang Kabupaten Semarang, termasuk adik-adik santri, karena ini pesantren, memang ketentuan pesantren kita asrama, kemudian kita karantina, memang adik-adik belum boleh pesiar atau keluar. Nah, kita jagani atau kita antisipasi nanti keluar, satu sisi bisa menular ke orang lain karena mungkin berkomunikasi atau berinteraksi, atau satu sisi ketularan dari luar. Orang luar kalau adik-adik keluar mungkin komunikasi ke warung, mungkin beli apalah, beli pulsa atau komunikasi dengan orang lain, masuk ke pesantren, virus ini akan terbawa ke pesantren. Saya kira itu dua alasan kenapa mungkin di pesantren masih ketat untuk adik-adik santri tidak boleh atau belum boleh keluar. Tadi sudah saya sampaikan ke Pak Ustadz Ujang bagaimana tentang adik-adik untuk pesiar. Kalau di bahasa di militer, di TNI, Polri itu ya pesiar ya, banyak boleh keluar dalam radius tertentu, dalam waktu tertentu. Mungkin di Alersat selama belum ada pandemi 2 pekan sekali atau 1 pekan boleh keluar Pak Ustadz? Setiap pekan hari Jumat boleh keluar. Nah, saat ini memang belum boleh. Namun secara khusus saya tidak tahu kebijakan dari yayasan. Kalau yayasan boleh dan bisa menjamin tentang kesehatan, saya tidak keberatan. Tapi kalau pondok pesantren memperbolehkan dan nanti terjadi sesuatu tentang kesehatan, tentang COVID, bagaimana nih Pak Ustadz? Pasti dari yayasan akan saya evaluasi, saya komplain, karena memang kita masih ketat seperti itu. Perlu saya sampaikan, meskipun ini sekarang sudah level 1, tapi protokol kesehatan masih wajib kita jaga. Mungkin itu Pak Ustadz, pertanyaan dari adik Fatkur Rahman ya. Nah, ini selanjutnya Pak Ustadz Ujang selaku pimpinan yayasan, monggo silakan dijawab, matur suwun. Tadi sudah jelas ya jawaban dari Bapak Kapolsek. Sebagai bentuk alternatif, mungkin bisa segera diberikan izin Ustadz Juli dan jajaran dari tim gugus pesantren untuk memberikan atau mengeluarkan jadwal kunjungan orang tua. Ya, insya Allah nanti akan segera diinstruksikan kepada pengasuhan bekerja sama dengan bagian rumah tangga untuk segera mensosialisasikan ke wali santri terkait dengan kunjungan. Kalau untuk izin, ini memang butuh pembahasan yang sangat teknis, karena tadi Bapak Kapolsek kan nanti juga masih harus koordinasi dengan Pak Dokter ya. Jadi nanti insya Allah akan kita bicarakan di luar forum ini, memungkinkan tidak santri itu untuk mulai keluar di lingkungan pesantren, dan nanti akan dibicarakan ya. Gitu, Ustaz Arifin. Ya, terima kasih atas jawaban dari Pak Kapolsek dan ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan? Jadi pertanyaan di luar topik ya.
Ada yang ingin menanyakan? Barangkali terkait dengan studi lanjut di apa namanya sempat disampaikan tentang masuk di TNI ataupun di Polri melalui jalur kapal nasional atau internal dengan kaji nanti ke gugus tugas kita sampaikan. Katanya sempat ada memang pesantren lain sudah Lah niku nuris ketinggalan dereng gitu. Belum. teman-teman kita ingin masuk ke polsek orang tuanya dan Itu kendala anak-anak itu, Pak. Jadi merasa apa ya? Sudah level ketertekan lah. Iya. Tertekan. Ini kan semua sudah vaksin juga. Sudah. Karena harus melakukan aplikasi itu. Pertanyaan ada? Pertanyaan? Kalau tidak ada maka kita akan mengakhiri teman kita. Betul? Tidak ada. Oh iya, ini ada. Ini sebagai informasi, insya Allah kegiatan pembinaan seperti ini akan kita jalankan rutin setiap semester atau 3 bulan. Dan informasi bahwa bapak-bapak yang hadir di sini ini adalah bapak-bapak yang punya pengalaman di lapangan. Misalkan Bapak Khulafaur Rasyidin tadi, beliau itu dari Kostrad ya Pak ya? Ya. Dari pasukan tempur. Kalau nanti antum melihat beliau di sebelah kanan sini, lengan kanan ini, itu lengkap. Ada rider, ada pemburu. Kalau di sini ada organisasi santri yang yel-yelnya apa? Hantu rimba gitu. Otot kawat, tulang besi sampai semua itu. Nah, beliau ini nanti antum bisa mendatangkan beliau untuk melatih. Sehingga nanti kita akan tidak lanjuti misalkan pelatihan kedisiplinan atau karakter, kita datangkan pelatih yang profesional dari ahlinya ahli, kita hadirkan. Bapak yang satunya lagi juga dari rider, pasukan tempur. Jadi kalau tadi Pak Khulafaur Rasyidin menyampaikan di Aceh, di Papua, itu semuanya perang Pak ya, ya semuanya perang betulan, di hutan betulan. Nah nanti kita hadirkan beliau-beliau ini. Bapak Kapolsek itu dari Reskrim, memahami dunia intelijen dan seterusnya. Ini nanti kita hadirkan agar kita tahu, oh ternyata seperti ini. Mungkin itu Ustaz Arifin sebagai tambahan. Terima kasih. Sekali lagi kami tawarkan kepada anak-anak. Ustaz, Ya, monggo ini kebijakan pondok nanti kita bicarakan untuk kecamatan ya gugus tugas COVID kecamatan. Dari bapak yang duduk di depan ini, dari Bapak Kapolsek, dari beliau sangat berkesan kepada pesantren Malaysia dan para santrinya supaya jangan sampai ke depan Bapak Kapolsek dalam kondisi bermasalah, dalam kondisi adanya kasus sangat tidak diharapkan oleh beliau-beliau. Jadi kehadiran beliau saat ini bukan hanya memang karena kita mengharapkan, tetapi karena saya ini beliau-beliau kepada kita semua, kepada santri, kepada masyarakat pesantren, agar tidak ada santri kepada masyarakat yang ke depan masuk dalam surat kabar berita negatif, karena yang kemudian tercoreng. Bahkan orang-orang kalian akan dipanggil jauh-jauh untuk datang ke polsek karena adanya BAP atau kasus tertentu. Ini sebenarnya cerita ikut mengenai sesuatu yang mungkin saya menambahkan sedikit. Tadi disampaikan Pak Ulama kaitannya mungkin itu jalur apa untuk TNI maupun Polri jalur habis. Saya menginformasikan pada adik sekalian bahwa di tekanan ini kalau kita satu atau 2 tahun yang lalu ada juga yang dari jalur habis masuk di akademi kepolisian. Jadi kalau saya dari murid, tapi dari keluarga. Nah mungkin Niku keluarga anggota bukan Pak? Kurang tahu Pak, kayaknya bukan. Pol kan sulit Pak. Ya memang kita lebih untuk kualitas ya sekarang. Cuma kan ada jalur khusus yang terakhir kan, kemudian sekarang kan ada yang dari menguasai TI, IT, tapi secara umum persyaratan hampir sama, cuma lebih spesifik dia yang punya ahli IT ya kita sangat terima kasih yang besarnya kepada Bapak Kapolsek. Kami membawa
jajaran yang menyampaikan materi ini santri wis ngempet ini Pak. Wah, pol Pak. Poteng mriki. Monggo Bang. Ya wis poteng kundunan. Terus kalau berkunjung berapa jam? Hanya 3 jam. Karena kita kan ribuan harus berjadwal. Oh iya iya. Kalau enggak macet nih. Iya iya. Per Per satu bulan ya. Satu santri hanya dapat jatah 1 kali kerja. Monggo. Nanti kalian menuju ke paham sesuai jadwal makan siang ataupun saat ini satu depan ini. Monggo. Silakan